Halo, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu identitas trigonometri. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silakan klik tombol like. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang identitas kebalikan trigonometri. Teman-teman bisa perhatikan segitiga siku yang sudah saya sediakan. Di sini tersedia sisi X, Y, sisi R, dan sudut alfa. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai-nilai perbandingan trigonometri dari segitiga siku tersebut. Yang pertama nilai sin alfa yaitu Y per R. Sin depan per miring yaitu Y per R. Kemudian cos alfanya cos samping per miring yaitu X per R, dan tan alfa itu tan depan per samping yaitu Y per X. Kemudian nilai dari kosekan alfa yaitu R per Y miring per depan, dan sekan alfanya R per X atau miring per samping, dan kotan alfa yaitu X per Y yaitu samping per depan. Nah, dari keenam nilai perbandingan trigonometri ini kita bisa perhatikan hubungan antara keenam perbandingan trigonometri tersebut, di mana kita bisa perhatikan sin alfa yaitu Y per R. Ketika kita rubah nilainya, Y per R itu menjadi 1 per R per Y. R per Y di sini kan diketahui yaitu kosekan alfa, sehingga sin alfa sama dengan 1 per kosekan alfa. Nah, kosekan alfa inilah merupakan kebalikan dari sin alfa. Begitu juga pada cos alfa. Cos alfa yaitu X per R. Kemudian kita rubah bentuknya menjadi 1 per R per X. R per X di sini kan merupakan sekan alfa, sehingga cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa, atau sekan alfa ini merupakan kebalikan dari cos alfa. Dan yang terakhir, tan alfa yaitu Y per X berubah menjadi 1 per X per Y. X per Y ini merupakan kotan alfa, sehingga tan alfa sama dengan 1 per kotan alfa. Nah, itulah merupakan identitas kebalikan dari nilai perbandingan trigonometri di segitiga siku-siku. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan identitas perbandingan trigonometri. Yang pertama, kita perhatikan kembali segitiga siku-siku yang sudah saya sediakan. Nah, pada identitas perbandingan trigonometri ini, kita akan mencari hubungan antara tan alfa, sin alfa, dan cos alfa yang sudah kita ketahui tadi. Yang pertama, tan alfa. Apa sih hubungan tan alfa dengan sin alfa dan cos alfa tersebut? Yang pertama, kita perhatikan nilai dari tan alfa. Tan alfa itu kan merupakan depan per samping, itu Y per X. Kemudian kita kalikan masing-masing pemilahan dan penyebutnya dikalikan 1 per R. Pemilahan dikali 1 per R, penyebut dikali 1 per R, sehingga pemilangnya menjadi Y per R dan penyebut menjadi X per R. Nah, Y per R di sini kan sama dengan sin alfa. Sin alfa kan sin depan per miring, yaitu Y per R. Kemudian X per R di sini kan sama dengan cos alfa, yaitu samping per miring. Sehingga tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, itulah hubungan antara tan alfa, sin alfa, dan cos alfa. Yang kedua, kita akan mencari hubungan antara kotan
alfa, sin alfa, dan cos alfa. Kotan alfa, kita perhatikan kembali. Kotan alfa ini kan merupakan kebalikan dari tan alfa, yang dimana tan alfa y per x, kotan alfa x per y. Sehingga dalam hubungannya dengan sin alfa dan cos alfa, kotan alfa di sini sama dengan cos alfa per sin alfa, yaitu kebalikan dari tan alfa. Nah, itulah merupakan hubungan antara cos alfa, sin alfa, dan kotan alfa. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan identitas Pythagoras. Nah, identitas Pythagoras di sini diturunkan dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras yang dimaksud adalah, kita perhatikan ke segitiga siku-siku yang sudah saya sediakan. Teorema Pythagoras yang dimaksud adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu merupakan rumus teorema Pythagoras yang akan kita gunakan dalam identitas Pythagoras di sini. Identitas yang pertama yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, dari rumus Pythagoras kita dapat menurunkan sebuah rumus sehingga kita dapatkan identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, yaitu y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Kedua ruas di sini kita sama-sama bagi r kuadrat. Ruas kiri kita bagi r kuadrat dan ruas kanan kita bagi r kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi y kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Kemudian kita ubah bentuknya, yaitu y kuadrat per r kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat sama dengan r kuadrat per r kuadrat. Y per r kuadrat itu kan sama artinya dengan sin kuadrat alfa. Kita ingat kembali yang sudah kita bahas tadi. Dan x per r kuadrat itu kan sama artinya dengan cos kuadrat alfa. Sin alfa ini kan sin depan per miring, yaitu y per r. Dan cos alfa samping per miring. Samping per miring x per r. Sehingga dari turunan rumus teorema Pythagoras tersebut kita dapat membuktikan bahwa identitas sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kita perhatikan juga bahwa kita bisa mengubah bentuknya menjadi 1 min cos kuadrat alfa itu sama dengan sin kuadrat alfa, dimana kita tinggal pindahkan ruas saja dari cos kuadrat alfa dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga menjadi sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Begitu juga dengan cos kuadrat alfa, yaitu sama artinya dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, dari turunan teorema Pythagoras tersebut kita mendapatkan 3 buah persamaan dari identitas Pythagoras. Kemudian identitas yang kedua, yaitu 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian kita turunkan dari rumus teorema Pythagoras, yaitu y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, kali ini masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan x kuadrat. Tadi kan kita bagi dengan r kuadrat. Sekarang kita bagi dengan x kuadrat. Sehingga bentuknya menjadi y kuadrat plus x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Kemudian kita ubah bentuknya. Jadi y kuadrat per x kuadrat ditambah x kuadrat per x kuadrat sama dengan r kuadrat per x kuadrat. Y per x itu kan sama dengan tan ya. Tan kan depan per samping, y per x. Kemudian x kuadrat per x kuadrat kan sama dengan 1 ya. Dan r per x itu kan sama dengan sekan ya. Kita ingat kembali yang sudah kita bahas tadi. Sehingga identitas
yang kita dapatkan adalah tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa, atau kita bisa balik 1 ditambah tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa, itu nilainya sama. Dan yang ketiga, identitas yang ketiga adalah 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan kita turunkan dari rumus teorema Pythagoras, y kuadrat plus x kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, pada kali ini kita membagi kedua ruas dengan y kuadrat, sehingga bentuknya menjadi y kuadrat plus x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Selanjutnya kita rubah lagi bentuknya menjadi y kuadrat per y kuadrat ditambah x kuadrat per y kuadrat sama dengan r kuadrat per y kuadrat. Y kuadrat per y kuadrat kan sama dengan 1. Kemudian x kuadrat per y kuadrat, yaitu x per y. X per y ke samping per depan atau kotan, ya, kembalikan dari tan. Dan r per y itu sama dengan kosekan. Sehingga identitas yang kita dapatkan dari turunan rumus teorema Pythagoras tersebut adalah 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Selanjutnya kita akan lanjut ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, buktikan identitas trigonometri berikut. 1 min sin x per cos x sama dengan sekan x min tan x. Nah, di sini pada soal tersebut kita diminta untuk membuktikan bahwa ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, dalam membuktikan identitas trigonometri, kita bisa mengubah ruas kiri tersebut sehingga kondisinya menjadi seperti ruas kanan. Yang pertama, kita perhatikan ruas kiri, yaitu 1 min sin x per cos x. Kita bisa merubah bentuknya menjadi 1 per cos x min sin x per cos x. Kita ingat 1 per cos itu kan sama artinya dengan sekan x, sedangkan sin x per cos x itu kan sama artinya dengan tan x. Sehingga kita dapatkan bahwa 1 min sin x per cos x itu sama dengan sekan x min tan x. Nah, sama seperti yang tertera pada soal, sehingga terbukti bahwa 1 min sin x per cos x itu sama dengan sekan x min tan x. Nah, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Buktikan identitas trigonometri berikut. 1 per tan x ditambah tan x sama dengan 1 per sin x cos x. Nah, caranya sama. Kita perhatikan terlebih dahulu ruas kiri. Kita rubah bentuknya sedemikian sehingga menjadi bentuknya seperti yang berada di ruas kanan. 1 per tan x ditambah tan x. Kita rubah bentuknya. Tan x itu kan sama dengan sin x per cos x yang sudah kita bahas tadi. Nah, tan sini juga kita rubah menjadi sin x per cos x. 1 per sin x per cos x ini kan sama artinya dengan cos x per sin x. Kita tinggal balik aja karena dia bentuknya 1 per. Kita balik dari pemilah menjadi penyebut. Cos x per sin x ditambah sin x per cos x. Nah, ketika kita ketemu dengan kondisi seperti ini, apa yang kita lakukan? Itu kita sama-sama menyamakan penyebutnya. Sin x di sini kita kalikan cos x dan cos x di sini kita kalikan sin x, sehingga cos x dikali cos x kan cos kuadrat x, sin x dikali sin x yaitu sin kuadrat x, sehingga hasilnya cos kuadrat x plus sin x per sin x cos x ini kan sama-sama menjadi sin x cos x penyebutnya. Kemudian kita rubah sin cos x cos kuadrat x
ditambah sin kuadrat X itu kan sama artinya dengan 1. Sehingga terbukti bahwa 1 per tan X ditambah tan X itu sama dengan 1 per sin X cos X. Ya, seperti yang tertera pada soal. Selanjutnya, soal nomor 3. Buktikan identitas trigonometri berikut. 2 min sekan kuadrat alfa per sekan kuadrat alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti tadi, kita perhatikan terlebih dahulu ruas kiri, yaitu 2 min sekan kuadrat alfa per sekan kuadrat alfa. Kita rubah bentuknya menjadi 2 per sekan kuadrat alfa min sekan kuadrat alfa per sekan kuadrat alfa. Kita pecah dia. Kemudian sekan kuadrat alfa per sekan kuadrat alfa ini kan sama dengan 1. Dan sekan kuadrat alfa di sini kita bisa rubah bentuknya menjadi 1 per cos kuadrat alfa. 2 per 1 per cos kuadrat alfa itu kan sama artinya 2 dikali cos kuadrat alfa. Sehingga bentuknya menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Cos kuadrat alfa di sini kita bisa rubah bentuknya menjadi 1 min sin kuadrat alfa seperti yang sudah kita bahas tadi. Sehingga 2 dikali 1 2. 2 dikali min sin kuadrat alfa yaitu min 2 sin kuadrat alfa. Kemudian bentuknya menjadi 2 min 2 sin kuadrat alfa min 1. 2 min 1 sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya, sama seperti pada soal. Sehingga terbukti bahwa 2 min sekan kuadrat alfa per sekan kuadrat alfa itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada komentar dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.